Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ta'lim lebih dahulu kita membaca wirid amalan kita, yaitu zikir Tariqah Idrisiyah, salah satu amalia yang diijazahkan oleh Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Rasulullah. Mudah-mudahan kita ditambah oleh Ta'ala rahmat, ni'mat, rahmat, taufik dan hidayah sekeluargaan, dan dibersihkan zahir batin kita, diampuni dosa kesalahan kita seumur hidup. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi an-nuril muzhil misyan bin nuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi an-nuril muzhil nisyan bin nuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammad wa ala alihi an-nuril muzhil nisyan bin nuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Al-Fatihah ila Rasulina wa habibina Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh al-qutub al-habib Ahmad bin Idris Sani wa Sayyid Ibrahim Rashidi wa Sayyid Ismail An-Nawab wa Sayyid Muhammad Syafi'i bin Salih wa jami' masyayikhina. Syaurillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shahibul maqamil 'azam. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Al-Fatihah. Musannif wal mu'allif wa silsilah hadzal kitab al-'arif billah Haji Muhammad Hasil ibni Muhammad Hasil Banjari wa Syekh Rasul Banjari wa Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi Al-Maki wa Syekh Sayyid Wasin Aididi wal Habib Idrus Umar Idrus Habsyi wal Habib Muhammad Idrus Habsyi wal Allama Syekh Abdul Baqi bin Masalih Asy-Syahid Salmadani wal Arifillah Al-Kutub Al-Aqwal Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu
ثم خلصان شيخنا والمرابي مرشدا بالقصة شيخنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وشيخنا الشيخ أصلي وسنغريني وشيخ أحمد سيرادي البنجري والحبيب محمد المختار حتى لم يعلمك والعارف بالله توان guru Samani والعارف بالله توان guru محمد بخير والعارف بالله توان guru منور البنجري والعارف بالله كي أحمد الجنجري والعارف بالله الحبيب شرحبشي والعارف بالله شيخ عارف بن علي بن السان البنجري خصوصا جميع العلماء والأولياء والصالحين في هذه البلدة وجميع العلماء والصالحين في كل مكان كل زمان بالخاصة نستركم أهل الدرب أهل النور أهل النوبار الذين أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, para muttaqin, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan berkat baginda Rasulullah, dengan berkat wali-wali Allah, kita dapat hadir di majlis yang diberkahi, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sekeluargaan beruntung dunia dan akhirat, dan diampuni dosa kesalahan sekeluargaan, dan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dan ibadah kepada Allah kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para ustaz, para imam, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ini malam kita membacakan masalah rukun salat, ada 13 dan berkaitan hal-hal lainnya, yaitu kitab atau buku simpanan berharga pada halaman 85, Arab Melayu 885 ya. Sudah ketemulah, sudahlah ya. Rukun salat ada 13. Secara garis besar itu rukun salat ini kan ada 3. Satu apa? Rukun qalbi ya, rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li, ya Allah. Nah, jadi rinciannya pertama niat. Niat ini adalah duduknya di dalam rukun qalbi. Meletakkan niat di hati pada ketika mengucap takbiratul ihram. Meletakkan niat di hati mulai dari mengata alif ketika mengata Allahu Akbar. Nah, setelah, jangan berdahulu. Jadi alif Allah itu mulai masuk sudah niat. Hingga Ra Akbar, jangan juga kelewatan. Allahu Akbar. Jadi boleh panjang itu. Allahnya tuh boleh panjang supaya apa? Masuk niat. Allahu Akbar, masuk dan niat sudah. Sengaja aku sholat gitu kan, talafuz niatnya kan usalli umpamanya fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu talafuz niat namanya. Itu isti'anah ya qalbi, untuk menolongi hati. Jadi sunat hukumnya itu lafaz niat itu. Tapi kalau niat tadi bahasa hati kita, kalau bisa bahasa Arab afdal begitu. Kalau
umpamanya kada bisa bahasa Arab, bisa aja bahasa hati, apa hati kita, bahasa Banjar kah, bahasa Indonesia kah, bahasa Raja, itu berarti bahasa hati. Niatnya itu sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam, usalli pada maghrib, sengaja aku sholat pada maghrib 3 rakaat mengikut imam karena Allah di hati kita. Jangan sampai ragu-ragu itu, yakin, harus mantap. Makanya sebelum sholat itu kita sunat dulu, namanya istinja batin. Sudah istinja zahir, sudah kita toharah zahir, berwudu sudah, lalu kita baca istighfar. Kalau yang kita belajar di Nur Muhammad, pandang diri kita zahir batin Nur Muhammad. Jadi istinja itu zahir batin harus jalan. Pandang diri kita zahir batin Nur Muhammad. Ketika kita hendak sholat, sudah memandang, sudah itu. Bahkan ujar guru bangil, Islamkan sajadah. Jadi maksudnya sajadah aja mesti kita pandang bahwa itu Nur Muhammad. Nah itu, pandang Nur Muhammad, terbit dan menjadi daripada Nur Muhammad SAW. Termasuk nih wadah kita sholat tuh, masjid kah, musalla kah, atau kebetulan sholat di rumah kita kah, diri kita pandang macam itu. Zahir batin kita pandang Nur Muhammad SAW. Ini orang yang belajar Nur Muhammad SAW. Bagi orang yang ada belajar, tersalah adiknya, kiwi-kiwi, ya kan? Tapi bagi kita yang belajar, itu makanya kita. Nah, jadi bagi orang yang ada belajar, inya ada setuju, silakan, monggo, urapopo. Nah, bagi kita yang belajar, itu pemahaman kita. Jadi jangan ada saling menyalahkan. Dalam agama ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam keburukan. Kan ada di Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolong dalam kebaikan dan takwa, jangan bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Berdebat masalah-masalah umur terjadi masalah ta'ala dimasalahkan. Itu sebenarnya dibunguli syaitan, dibunguli hawa nafsu. Jadi kan usaha berdebat nafsi sampean pamannya mazhabnya apa, monggo. Mazhabnya kita Syafi'i, monggo. Itu aja, simple aja. Itu jangan sampai jadi masalah. Yang penting kita belajar ada gurunya, guru kita ke guru, guru ke guru, guru ke guru, sampai kepada tabi'in, sampai sahabat, sampai kepada Rasulullah. Itu yang penting, ada pertanggungjawabannya. Tidak terdahulu dari alif Allah dan tidak terkemudian dari Ra akbar. Jadi niat itu di dalam ketika mengatakan Allahu Akbar, belum habis Ra itu, belum habis terucap Ra, sudah selesai niat. Itu maksudnya. Niat sholat ada 3. Itu secara pendapat mazhab Syafi'i. Pertama, qasad, mengata dalam hati sahaja sholat, usolli. Yang kedua, ta'arrad, artinya menyatakan fardunya dalam hati, fardhon, ya kan? Fardu zuhur, fardu maghrib, fardu subuh, menyatakan fardu.
Kemudian yang ketiga ta'yin, menentukan waktunya, zuhur atau asar atau lainnya, ta'yin. Makanya ujar para ulama Syafi'iyah muqtarinan bi fi'lihi. Ketika salat itu, menggawe salat itu, niat itu besertaan ketika menggawinya, mengerjakannya itu niat. Pada bisa kita berniat mulai di rumah, aku hendak sholat ini zuhur ke masjid berjamaah, mulai di rumah berniat, kada bisa masuk mazhab Syafi'i itu. Mazhab lain monggo, ya kan? Kalau ada tuh yang berniat mulai rumah, monggo, berapopo, ciwi-ciwi, nafsi-nafsi, ya kan? Nah itu, dan kada perlu itu diperdebatkan, karena masing-masing sudah ada imam mazhabnya masing-masing. Niat seperti ini yang dapat dipegangi dan diamalkan disebut mu'tabar atau dapat dipakai. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Hanya saja ujar Nabi, amal baik itu hendaknya disertai dengan niat bagi setiap seseorang apa yang ia niatkan. Ini innamal a'malu binniyat ini ada di dalam pembukaan hadis Imam Bukhari, Sahih Imam Bukhari itu di dalamnya itu pembukaannya itu hadisnya innamal a'malu binniyat. Nah, itu saking pentingnya niat tadi. Makanya ujar Nabi, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Kalau kita beribadah tuh niat kita takwa, niat kita mengharap rahmat ridha Allah, niat kita mutaba'ah kepada Rasulullah, niat kita mudah-mudahan kita dicintai Allah dan Rasul, atau diampuni dosa kesalahan. Boleh berniat banyak macamnya itu. Karena ujian Nabi, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Boleh banyak niatnya itu. Yang penting niat pertama utamakan dulu niat takwa. Takwa kepada Allah. Kedua niat apa? Mengharap rahmat ridha Allah. Ketiga niat kita apa? Mengharap rahmat ridha Allah. Ketiga mutaba'ah Rasulullah. Itu. Makanya guru sekumpul itu nah, sidin, kalau sidin sholat itu niat sidin ujungnya tuh setelah lillahi ta'ala mutaba'ah Rasulullah. Itu kan guru sekumpul itu. Kita memompati bisa juga ada masalah. Jadi mutaba'ah pada Rasulullah ya sholat, karena kita berkata Rasulullah, kita tahu cara sholat ini dan kita mencontoh Rasulullah. Ujar Allah Ta'ala bahwa pada Nabi itu ada uswatun hasanah, ya Allah. Nah, ada contoh suri tauladan yang baik. Itu. Nabi kita tuh jadikan Allah Ta'ala uswatun hasanah. Jadi kita mengumpati Rasulullah itu Nabi senang diikuti. Hanya termasuk hal yang menyenangkan Nabi kalau kita mengumpati sunnah beliau. Ujar Rasulullah, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrunya syahidin. Siapa memegang sunnahku, siapa memegang dengan sunnahku, berkait suatu. Siapa memegang dengan sunnahku di saat umatku banyak yang rusak, maka baginya mendapatkan pahala mati syahid 100 orang. Mendapatkan pahala mati syahid 100 orang. Bayangkan itu. Jadi niat kembali sunnah Nabi.
bagus niat kita mengumpati sunnah Nabi. Macam itu juga kita apa? Berwudu sebelum sholat itu sunnah Nabi. Bahkan syaratnya itu tadi sebelum sholat at-tahur miftahus sholat, bersuci itu adalah pembukaannya sholat dan menjadi syarat sahnya sholat. Suci zahir, suci batin. Kalau dalam fikih kan pada syariat minimal suci zahir, tidak ada najis, sudah berwudu, nah itu suci zahir, baju pakaian bersih, tempat sudah bersih. Nah itu. Tapi bagi kita yang belajar hakikat, berusaha batin kita pun kita sucikan dengan istighfar, dengan memandang diri kita zahir batin kita min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sini sebelum di Isra Mi'rajkan dibedah hati sidin. Artinya batin Nabi dibersihkan Allah, padahal sudah bersih, dibersihkan lagi. Untuk apa? Uswatun hasanah tadi, untuk jadi contoh bagi kita. Kalau ingin kita salat kita disebut as-salatu mi'rajul mu'min, bermula salat itu mi'raj orang beriman, harus batin juga kita bersih dengan istighfar tadi, sambil tadi mengingat bahwa kita ini beribadah karena rahmat Allah, karena taufik hidayah Allah, tolong Allah, karena berta'alluq qudrat iradat Allah dengan kita. Lalu kalau kita menggawi, mau menggawi gitu. Bagi setiap orang, seseorang, apa yang dia niatkan dalam ibadah sholat, wajib meletakkan niat dalam hati pada waktu mengatakan Allahu Akbar. Di sanalah qasab ta'arab ta'yin tadi. Hakikat niat ialah ketika seseorang hendak berbuat ibadah atau hendak berbuat baik, ta'alluq iradatul haq atau kehendak Tuhan sebenarnya terhadap hati hambanya, terbitlah niat ibadah atau niat baik. Nah itu niat kita sendiri pun itu karena ta'alluq iradatul haq, berta'alluq lawan kita. Lalu ada niat yang baik timbul. Bahasa yang umum itu apa? Ada hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik. Lalu mau menggawi. Nah itu. Dalam sholat niat itu wajib dan rukun, termasuk wajib rukun. Pada waktu melaksanakan ta'alluq qudratul haq, ta'alluq kekuasaan Tuhan sebenarnya terhadap itu hamba, iradah yang sebenarnya, qudrat yang sebenarnya pada orang yang sholat. Makanya pada semua orang mau sholat, bisa jadi dia terhijab dengan Tuhannya, lalu kada mau menggawi sholat, atau karena kada diberi taufik hidayah, atau memangnya kada kepingin dapat hidayah, kada mau berdoa lawan Tuhan. Padahal Nabi kita mengajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka huda, Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau petunjuk, hidayah, ketakwaan dan sugih. Doa Rasulullah itu bagus, sering-sering kita baca supaya kita hidayah selalu ditambah oleh Allah. Sebabnya apa? Kita ini al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi sambil kita berdoa, bahkan ujar Nabi, jadidu imanakum, perbarui iman-iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Maka ujar Nabi, qul la ilaha illallah
kata la ilaha illallah. Jadi banyak mengatakan la ilaha illallah supaya iman kita bertambah mantap, bertambah kuat, bertambah baik kualitasnya. Nah itu, jangan bosan-bosan kita berzikir. Cuman berzikir juga harus ada adabnya. Ingati kita berzikir ini nang menolong kita Allah Ta'ala. Berkat Rasulullah kita bisa berzikir. Kalau orang di Nur Muhammad yang berzikir, aku sebenar berzikir Nur Muhammad, sebenar menolong berzikir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama salat macam itu juga. Apa aja ibadah-ibadah lain itu macam itu. Supaya tubadil diri kita. Jangan semata-mata kita merasa kita aja. Kalau merasa kita aja, khawatir nanti ada namanya syirik khafi atau syirik khafiyul khafi. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam surah Al-Kahfi, akhir surah Al-Baqi, surah Al-Kahfi. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Jangan mensekutukan dalam ibadah, waktu beribadah jangan mensekutukan Allah Ta'ala. Jangan ujub, jangan riya, jangan sum'ah, jangan takabur. Inandu kita yang menolongi kita, merahmati, memberi hidayah Allah Ta'ala. Berkat Rasulullah kita bisa sholat. Nah itu maksudnya, jangan syirik tadi. Pada musibah syirik yang menyembah apa berhala atau ada, itu kan syirik orang yang syirikul kabir, namanya syirik yang besar, menyembah berhala. Nang syirikil asghar rina, nang repot, bisa kada ketahuan, bisa kada kerasaan, ada di hati. Syirik nang halus itu syirik khafi, syirik khafiul khafi, itu dikhawatirkan. Makanya pandang yang beribadah, hakikat sebenarnya Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad pun kada bisa beribadah kalau kada tolong Allah, kalau kada taufik hidayah Allah, kalau kada berta'alluq qudrat dari Allah Ta'ala itu kepada Nur Muhammad SAW tadi. Nah itu. Kedua, berdiri betul. Berdiri betul. Al-qiyam lil qadri, berdiri bagi orang yang mampu, yang kuasa, yang kawat berdiri. Ini kalau orang sakit kan boleh berduduk. Ada bisa berduduk, berbaring. Berbaring pada hawa mano tangan pun bisa aja isyarat dengan mata aja. Bagaimana tangan kada lagi bergerak, mata aja lagi. Mata kada kawa juga, di hati aja lagi sholat. Nah, bagi yang puasa, bagi yang mampu, maka berdiri. Itu rukun, namanya rukun fi'li. Berdiri betul. Bagi yang mampu pada sholat fardu. Kalau tidak mampu, boleh berdiri atau duduk atau semampunya saja. Berbeda sholat sunnah, boleh berduduk. Kalau tina uyuh lapah, boleh. Kalau sholat sunnah. Jadi kalau sholat fardu, wajib atau rukun berdiri. Ingati ketika kita berdiri tadi, nah pandang juga di hati kita. Karena ujar Allah Ta'ala, aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Waktu berdiri itu nak ingati Allah Ta'ala menolongi kita kalau berdiri. Nah jadi bukan hanya waktu kita ruku, sujud atau pembacaan, meminanguinya itu, musyahadah tadi, ma'rifat tadi itu, mulai berdiri kita sudah mengingati sudah. Itu
bahwa Allah menolong kita. Jadi setiap apa aja keadaan sholat kita tuh, nah, setiap rukun demi rukun itu dinandui terus, musyahadah terus. Ketiga, mengucap takbiratul ihram. Mengucap takbiratul ihram dengan mengatakan Allahu Akbar. Kemudian disunatkan membaca doa iftitah. Doa iftitah ini diucapkan oleh Nabi Muhammad di saat kita ingin mengucapkan doa iftitah, di batin mengatakan bahwa ini ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi majari, Nabi mencontohkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh, ya kan? Berataan apa sudah itu? Nah, Nabi itu mencontohkan, Nabi mengajarkan. Ingati, ini kita menggawi gawian yang dicontohkan Nabi. Makanya tadi mutaba'ah Rasulullah. Inando kita ujar Syekh Ahmad Sayradi, bila kita disini pinandu bahwa nang kita gawi ini sunnah Nabi, maka itu adalah salawat kada bahuruf kada bersuara di sini. Itu amalan yang agung di sini pinandu tadi. Ingat ini sunnah Nabi yang digawi. Nah, berarti sunnah Nabi. Keempat, membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini rukun qauli, sama dengan takbiratul ihram rukun qauli, artinya perkataan. Pada waktu membaca Fatihah dengan lisan, batin juga membaca Fatihah. Artinya bahwa Fatihah adalah kalamullah. Kalamullah seharusnya dibaca lahir dan batin agar kalamullah ini menjadi mukjizat lahir dan batin. Maksudnya membawa keberkahan bagi lahir dan batin kita, mendatangkan kebaikan, mendatangkan rahmat bagi lahir batin kita. Ketika membaca Fatihah, kalau bisa sambil memahami bacaan. Ujar Imam Ghazali, tafahum bil qiraah, memahami bacaan. Ini pada rukun qauli ini dipahami bacaan-bacaan ketika kita rukun qauli, takbiratul ihram, termasuk apa? Fatihah, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Besar apanya? Besar ampunannya, besar rahmatnya, besar kekuasaannya, besar kemurahannya, besar anugerahnya, bahkan besar segala-galanya. Sampai-sampai ujar Al-Imam Ja'far Shadiq, hampir kada kawa dikisahkan lagi sudah kebesaran Allah Ta'ala itu sulit dilukiskan, sulit digambarkan. Bukan jisimnya, Tuhan kada berjisim kayak kita. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, kada berjisim. Cuman anugerah Tuhan itu luar biasa. Kekuasaannya, kemurahannya, kasih sayangnya, penyayangnya luar biasa. Makanya ujar Allah Ta'ala, sadaqat rahmati min iqabi, berdahulu rahmatku tuna daripada azabku. Dahulu rahmat Tuhan. Dahulu ada zaman namanya Nabi Isa alaihissalam. Sidin Nabi Isa ini panjalan orangnya, berdakwah sambil berjalan keliling kemana-mana Sidin. Suatu ketika Sidin melalui pekuburan. Sampai di pekuburan, dilihat Sidin, namanya seorang nabi, dibawakan Tuhan mukasyafah, buka hijab, melihat ahli kubur itu ada yang disiksa, diazab Tuhan.